Kasus pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia, Angelia Siregar yang dikenakan tagihan biaya pengobatan sebesar 400-an juta rupiah masih menjadi perbincangan hangat publik. Kini kabarnya pihak Rumah Sakit dan Wali Kota Medan juga sebelumnya sempat buka suara terkait hal ini. Lalu saat ini dikabarkan bahwa pihak rumah sakit menurunkan tagihan ke keluarga mendiang dari senilai 456 juta rupiah menjadi 87 juta rupiah. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Goklas. Halo Dea, selamat siang. Iya, rekan Goklas, bagaimana, apakah Anda sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak keluarga soal biaya pengobatan yang perawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia yang sebelumnya berawal 400 jutaan rupiah itu kini diturunkan menjadi 87 juta? Ya, semalam pihak dari keluarga, paman dari Angelia selaku pasien COVID-19, itu membuka suara terkait kasus harga yang dianggap terlalu mahal sebagai pasien COVID-19 dari tarif yang dikenakan oleh RS Columbia. Jadi awalnya RS Columbia itu menerapkan tarif sekitar 458 juta. Nah, kemudian tiba-tiba setelah Angelia meninggal tanggal 19 Agustus dan di tanggal 23 Agustus pihak keluarga disuruh ataupun dipanggil ke pihak RS dan ternyata harga tersebut sudah turun menjadi 80 juta rupiah. Nah, itu dikarenakan dari keterangan yang diterima oleh keluarga dari pihak rumah sakit bahwa harga itu turun karena ada negosiasi ataupun pihak rumah sakit meminta bantuan dari pihak Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan untuk membantu keluarga tersebut. Nah, jadi ada sekitar 366 juta rupiah yang dicas kepada pemerintah, seperti itu, Tia. Baik, lalu bisa Anda informasikan kembali bagaimana kronologi pasien dari keluarga ini? Nah, sebenarnya kalau dari cerita pihak keluarga si Penggeng itu, keluarga pasien itu, Angelia itu sudah mulai masuk ke RS Columbia itu sejak tanggal 26 Juli 2021 dan meninggal tanggal 19 Agustus 2021. Nah, jadi ketika dia meninggal, barulah seluruh pembiayaan itu diberikan kepada keluarga dan besarannya 458 juta. Dan di saat jenazah dari Angelia ingin dibawa ke kampung untuk dimakamkan, pihak rumah sakit menahan jenazah tersebut dan mengatakan kepada pihak keluarga bahwa jika pembayaran belum dilakukan, maka jenazah tidak bisa dibawa ke kampungnya tersebut. Nah, kemudian terjadi negosiasi, sempat berkurang sebenarnya dari 458 menjadi 448 juta karena pihak keluarga mengatakan tidak lagi memiliki uang. Lalu kemudian pihak keluarga pun memberikan KTP dan KK kepada pihak rumah sakit agar jenazah tersebut bisa dimakamkan. Baru kemudian pihak rumah sakit setelah itu dikabarkan ataupun diberitakan, bahkan pihak keluarga pun memberitahu kepada Dinas Kesehatan Kota Medan terkait keluhan atas harga tersebut. Barulah kemudian pihak RS Columbia bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan membicarakan harga tersebut, baru dapatlah angka 366 juta rupiah tersebut akan dibantu oleh pihak Dinkes Kota Medan, itu di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Baru kemudian 87 juta ini akan yang harus dibayar oleh pihak keluarga. Namun pihak keluarga mengatakan semalam selama pengobatan 25 hari masa pengobatannya si Angelia di RS Columbia itu ada 166 juta deposit, artinya uang keluarga yang sudah diberikan kepada RS Columbia, dan mereka meminta sebenarnya agar 87 juta itu tidak dibayarkan mereka dan 166 juta rupiah deposit tersebut dikembalikan oleh pihak RS Columbia karena beranggapan bahwa untuk pasien COVID itu seharusnya tidak dikenakan biaya seperti itu. Baik, sebenarnya tadi rekan Goklas sudah mewawancarai Penggeng Lungkang selaku paman pasien, berikut keterangannya. Dari keluarga itu uang kita semua dikembalikan,
sesuai yang ada di deposito. Nah, itu aja. Dan bagian rumah sakit kayak karena orang rumah sakit udah sempat mengucapkan selamat berduka ya kepada keluarga, pihak rumah sakit minta maaf, itu aja. Bang, bisa Abang perinci sebenarnya dana sebesar itu untuk pembayaran apa aja yang diminta oleh pihak Abang? Oh, itu banyak obat-obatan, dan ada satu pada saat itu obat yang kami cek ya, kami cek Avalok itu sampai 1.500.000 Avalok. Dan di situ saya pertanyakan pada saat itu sama Pak Osep, tapi Pak Osep ngelak dan mengatakan itu tidak ada. Itu ya. Untuk nginap sudah berapa hari sebenarnya? 25 hari. 25 hari. Nah, 25 hari. Dan yang membuat dana itu besar adalah obat-obatan selain perawatan. Termasuk ya. Kalau salah kami hitung, itu oksigen aja selama 25 hari itu 117 juta. Total uang yang mau diminta dari rumah sakit untuk dikembalikan itu berapa, Pak? Total yang semuanya itu 448 juta sekian. Itu yang pertama diminta rumah sakit sama kita. Setelah kita naik berita dan kita melapor ke dinas, ternyata bisa ada perubahan. Ada yang bisa dicaskan ke negara, ada yang harus bayar pribadi. Yang dicaskan ke negara itu sekitar 68 juta, dan yang ditanggung